Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baiti wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami' masyayikhina ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa ajdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyatina wa ahli baitina, khususan ila jami' man tabi'ani wa jami' arwah fi hadhil majlis wa ghairahum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira lifuduhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng para rawuh saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan malam hari ini kita akan membahas masalah istirahat. Istirahat untuk selama-lamanya, istirahat untuk sementara, yang terkenal sebagai sholat taraweh. Taraweh dari jamak dari tarwihatan, yang mempunyai arti istirahat. Yang dimaksud istirahat dari sisi hakikat itu bagaimana? Sehingga mengapa sholat taraweh itu hanya ada di dalam sasi Ramadan. Tarwihatan, istirahat. Maksudnya apa istirahat itu? Kalau boleh kami ambil dari pandangan hakikat taraweh itu atau istirahat itu dari segala-galanya. Istirahat dari hal-hal yang bersifatkan unsur-unsur duniawiyah. Bahkan ini ada yang mengartikan istirahat tarwihatan niki istirahat dari dunia. Berarti kematian. Ada yang memberi satu pengertian tarwihatan niki istirahat hati dari urusan duniawiyah. Leren, ngoten.
Makanya ada dua tafsir secara hakikat, istirahat secara dohir, juga secara batin. Yang kedua, istirahat hanya secara batin aja dari apapun yang bersifatkan selain Allah. Dengan dasar muqaddimah itulah Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan membahas bab yang ke-27 terkait tatawu lailati Ramadan iku minal iman. Tatawu'u lailati Ramadan utawi salat sunnah ing dalem wengine Ramadan iku minal imani setengah songko iman. Maksudnya adalah sholat taraweh. Hadis diceritakan dari Abu Hurairah annan Nabi iku annan Nabi sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Man utawi sapane wong iku koma jumenengake sapa man Ramadana ing salat sunnah Ramadan ai tarwihatan tegese salat taraweh oleh jumenengno imanan kelawan iman wah disaban lan ngarep-ngarep ridaning Allah. Hufiro mongko den ngapura lahu maring siman apa ma perkara takot dama kang wis kliwat apa ma nyatane ma min dambihi saking pira-pira dosane man. Barang siapa yang mengerjakan sholat taraweh di bulan Ramadan dengan iman, yang dimaksud iman itu mengerjakan, hati mengerjakan, bukan fisik ya. Cara hakikat lakune iman, lakune ati iku bentuk iman. Laku hati yang bagaimana? Lakunya hati yang betul-betul sesuai dengan ajaran Allah yang tadi siang kami sampaikan tentang masalah apa sih ajaran Rasul itu. Ya. Olehnya melakukan sholat taraweh imanan dengan didasari iman. Maksud iman di sini adalah lakunya hati yang tidak keluar dari yakfur bitawud wa yu'min billah.
atau ani budullaha wajtanibut tauhid. Hati selalu ma'rifat pada Allah, ini maksudnya itu. Imanan itu. Sambung, nyambung ambek taraweh ini sambung. Tadi saya katakan tarwihatan min jam'i taraweh bimakni lugat istirahat. Sapa wonge sing atine, siapa di antara Anda yang mengistirahatkan hati dari perkara duniawiyah, berarti makrifat Allah. Wahtisaban yang mempunyai makna ngarep-ngarep ridhaning Allah, berarti jenengan iki tidak ada niat ataupun tujuan apapun yang sebangsa kemakhlukan, berarti hanya satu. Wahtisaban iku kalau dimaknani ridhani Allah, berarti hakikate Anda di sisi Allah. Hufiro, maka orang tersebut sebelumnya itu mempunyai dosa apapun, Allah akan mengampuninya. Ya, Allah akan mengampuninya. Ini maksudnya berarti tarweh min jam'i tarawihan, tarwihatan, jamak dari tarwihatan. Hati mengistirahatkan dari perkara-perkara selain Allah. Hati, cuman hati. Tapi tafsir lain dari ahli syuhud pun tidak salah mengartikan tarwihatan yang memakai sistem majdubun itu sak zahire. Zahir iku wis tinggal semua apa persoalan duniawiyah, batin hati pun begitu. Jadi wis ora apa, wis ora ngurus urusan zahiriyah, ora urus ambek urusan mahkang bangsa makhluk apapun. Secara fisik dia tinggalkan semuanya. Lebih-lebih secara batin hati yang kesemuanya itu hanya menghadap terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab perlu diketahui Bapak Ibu, kekasih yang tidak pernah
memberikan satu pengingkaran itu hanyalah Allah. Kekasih yang tidak pernah memberikan satu pemberian di luar dari rahmat, itu cuman Allah. Disebutkan dalam salah satu ayat, bahwasanya selain Allah itu tidak bisa memberikan satu mudarat atau manfaat sedikit pun sekalipun para nabi dan rasul miturut pandangan hakikiyah. Selama kita memandang nabi dan rasul itu dari sisi makhluk, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika manusia dihadapkan dua hal, dua perkara, antara persoalan yang berbangsa duniawiyah dan ukhrawiyah, persoalan kang bangsa makhluk dohir atau bangsa rububiyah Allah, ini lebih banyak manusia itu menoleh duniawiyah mayoritas. Tetapi Allah menghadapkan hal tersebut hanyalah semata-mata ya sebagai liyabluwakum, sebagai ujian hatimu, sebagai ujian bagi kita yang mengandung satu pertanyaan, apakah hati ini masih setia pada Allah atau tidak? Yang kedua, semata-mata Allah menghadapkan hal tersebut hanyalah ingin mengangkat derajatmu di mata Allah. Itu kalau kita menyadarinya. Jangan disangka persoalan-persoalan yang miturut kita sebagai manusia yang tidak menyenangkan hati itu tidak ada nilai plus. Pasti Bapak Ibu.
Dalam bahasa umum, semua hal itu ada hikmah Allah. Ada hikmah. Ada hikmahnya. Dan hikmah itu akan berlaku dan ketemu pada diri kita manakala hati ini selalu memegang teguh tali Allah. Berarti kita kembali kepada istirahat. Istirahatkanlah hatimu dari kesibukan-kesibukan urusan duniawiyah. Wis tanpa kecuali Bapak Ibu. Apapun itu. Tergantung Anda memakai sistem wasilun apa sistem majedubun. Kalau sistem majedubun biasanya itu tidak hanya secara zahir, tetapi secara batin juga. Tidak hanya batin, tetapi saat dohiri sekalian dohirnya. Ini majedubun biasanya di situ. Dia tinggalkan semuanya. Tetapi kalau kita memakai sistem wasilun, itu hanya secara batiniah kita tinggalkan semuanya. Hanya satu, dia menjadi kekasihnya Allah. Bapak Ibu, kalau saya mengacu pada ayat yang mengatakan bahwasanya illal balagul mubin, aku hanya menyampaikan hal ini. Kalau kulo angen-angen ngoten secara pribadi ngoten, andai kata tidak saya katakan di muka umum, saya khianat pada Allah. Sebetulnya apa yang kami sampaikan itu berat. Tetapi berhubung sudah menjadi amanah dari Allah, apapun seberatnya tetap kami sampaikan. Termasuk mengatakan bahwasannya asma af'al zat itu semuanya makhluk. Janganlah kau sembah zatku, asmaku, tapi sembahlah aku. Berarti jeneng-jeneng nama-nama apapun masih tertulis semuanya makhluk. Bersifatkan makhluk. Lah bahasa aku inilah yang kami maksud hidup itu sendiri. Makanya biar mudah untuk memahami tentang hakikat Allah itu yang bagaimana. Bukan nama itu, bukan sifat itu, bukan af'al itu, bukan zat itu, tetapi aku. Bahasaku ini Bapak Ibu, maksudnya sesuatu yang tanpa nama. Aku dimiliki semuanya.
sapi yo aku, jaran yo aku, makhluk manusia apa jenis manusia sipi aku kabeh metu aku nih. Ya hakikatnya Allah iki aku yang bagaimana? Aku yang dimaksud di situ akan ketemu pada dirimu sendiri manakala kau selalu menjaga tali Allah. Fakotis tamsaka bil urwatil wuthqa lam malaha. Tali betul-betul talinya Allah itu harus kau pegang. Tali yang mana? Yang depan tadi yakfur bitogut wa yu'min billah. Yang dimaksud tali nang Allah biar ketemu aku. Itu adalah hatimu harus mengamalkan istirahat dari urusan duniawiyah wa yu'min billah dan hatimu satu titik pada hidup. Itulah nanti akan ketemu aku. Itulah hakikatnya Allah. Istirahat maksudnya di sini adalah mengistirahatkan hati dari persoalan apapun. Satu sisi yang lain, hatimu disibukkan menuju Allah. Ini istirahat. Siapa yang mau melakukan hal itu, gufiro lahu ma taqaddama min dambihi. Ya. Siapa melakukan itu, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang pernah kau lakukan. Ini berarti tajalli Allah, Bapak Ibu. Cuman kita umat Islam, kebanyakan itu mengambil dari sisi kulitnya saja. Arti muhakamah saja yang dipakai. Sehingga bentuk yang penting kita sholat taraweh. Ya. Di situ lo jelas kok dikatakan imanan wahtisaban. Kalau yang dimaksud imanan dengan modal percaya saja, tidak ada realisasi pengamalan hati pada Allah. Mudah, Pak. Mudah. Revisi kita ya. Maksud Kanjeng Rasul di situ imanan pembuktian. Di depan kemarin saya katakan, iman itu apa sih? Iman iku melakukan pembuktian dari sebuah keimanan. Berarti apa? Pekerjaan toh? Iya. Pekerjaan hati. Nek cara bahasa syarat, kui nek dikatakan orang iman, ya harus melakukan kewajiban kui. Kalau tidak melakukan kewajiban berarti tidak disebut iman. Jadi hakikat yang dimaksud iman di sini adalah perbuatannya hati mengikuti ajaran Rasulullah. Mengikuti ajaran Rasulullah. Di antara ajaran di situ, ajaran Rasulullah itu gimana toh? Ajaran yang menjadikan hatimu manusia
keluar dari situasi gelap menuju terang benderang. Situasi gelap yang dimaksud hatimu, gelap pada Allah. Dikarenakan bertumpuk-tumpuknya aktivitas duniawiyah. Makanya dikon istirahat. Istirahat tose. Istirahatkanlah hatimu dari urusan duniawiyah. Walaupun secara fisik kita disibukkan urusan duniawiyah. Gak apa-apa gaya sistem wasilun kok. Kecuali Anda memakai sistem majatubun ya wis gak doyan sembarang kalir. Ya. Sing wedok tuh sing lanang moh. Lanang diduki wedokan mah. Majatubun. Diduki urusan kebutuhan duniawiyah moh. Gelem-gelem nek pas ning kono kuwi. Butuhe kaya apa? Misale esuk butuh sepiring, ya sepiring. Dikai rong piring ya mau. Ya duit 20 kayak 50 mau. 20 kayak itu apa? Pentol. Cukup oleh pentol sitok. Dikai pentol luru timbui mau. Hidupnya seperti ayam. Orang mikir meni apa sing dibadok, sing dimakan sekarang aja di depannya. Udah. Urusan besok. Tolek maneh. Lah kita manusia tidak seperti itu, bahkan lebih dikantongi. Makanya saya terinspirasi dengan video ya yang dari teman-teman antara manusia dengan monyet. Monyet jumlah 100, diduki roti jumlah 100 kebagian kabeh. Situk moro juga situk gomule, situk moro juga situk situk. Coba manusia. Moro nggo glangsing. Ya. Ana roti 100 jumlah menungso 100. Jelas gak keduman liyane. Lah wong siji nggo glangsing. Gawe engko sore, gawe meneh. Wah, ngono iku kita manusia seperti itu. Istirahatkanlah hatimu dari persoalan duniawiyah walaupun secara fisik kau iki di tengah-tengah duniawiyah. Caranya bagaimana? Kulo kecolongan terus saya ya apa iki? Oke lah, semua itu ada proses ya. Memang tidak semudah membalikkan tangan. Wis jangan persoalkan terkait masalah kulo kecolongan terus padahal kulo niki wis kulo fokus nang Allah. Dengan cara saya selalu memegang zikir 2 dan 3 dalam nafas dalam hati. Saya kecolongan terus. Iki piye? Udah jangan kau pikir itu. Yang penting jalankan urusan biji sing biji. Itu Allah sendiri. Ngapain lu mikir urusan bukan urusanmu? Enjoykanlah hatimu. Caranya kau mengenjoykan. Ya udah sing jungkel no sapa, sing gak jungkel ya sapa. Lho ngene lho. Berarti Anda harus bertajali mutlak Bapak Ibu. Jadi hadis ini ada kalimat
imanan wahtisaban itu sebagai syarat mutlak. Bahasa hakikat, hatimu harus makrifat Allah. Itu loh. Wis pasti Pak, ghufirallahu taqaddama auta taqaddama min dambihi. Makanya kalau kita bicara siapa sih golongan orang yang tidak dihisab Allah, golongan yang sih gak ngaku-ngaku hati ini atas diri hamba nih. Subhanallah. Secara syariat saya sebagai orang laki-laki, ya, bersifatkan basariyah manusiawiyah. Otomatis selagi masih ada sifat basariyah dalam diri kita, sebagai manusia entah laki entah perempuan, sepanjang itu masih membutuhkan apa kebutuhan basariyah, enggak apa-apa. Memang itu kodratnya seorang manusia. Tetapi perlu diingat, dalam diri juga ada sifat basiroh. Ojo basariah saja yang kita cukupi, sedangkan basiroh kau biarkan kelaparan. Jangan. Sing basiro iku darane apa sih? Tajalli nang Allah. Nek basariah takholi. Iki lho Bapak Ibu. Makanya wajar kalau kau selagi masih disebut manusiawiyah, ono kejungkele iku wajar. Tapi Anda jangan berputus asa. Tai'asu wala tai'asu fi roihillah. Jangan berputus asa menyongsong menggapai satu kemakrifatan pada Allah. Artinya apa yang diperintahkan Allah untuk menuju dan bertemu Allah, ya situ ditekuni. Wis gak usah mikir kapan aku iki wusul bijiku saiki piro, ora usah dipikir kuwi. Wis pokok ikuti ajaran Rasul. Yang jelas kau akan dikeluarkan ajaran yang mengeluarkan hatimu dari kegelapan menuju terang benderang. Yahdi mayasa yahdi man ingman sapa Allah Gusti Allah. Allah akan memberikan petunjuk hatimu untuk menggapai akhir dari sebuah tujuan, yaitu makom jam'i. Itulah makom sudah tidak ada perjalanan lagi. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, perlu diketahui juga, kita manusia itu diciptakan Allah selalu dalam keadaan serba kurang, artinya serba kurang, serba salah. Menungso yang tempati salah. Tetapi kesalahan itu kalau toh kita menyadari, aku yakin pasti akan yang datang lebih baik. Wes, kembali pada persoalan tentang masalah taraweh.
itu hakikatnya adalah mengistirahatkan hati dari persoalan duniawiyah. Baik secara batin aja ataupun saat dohiri tinggal kita duduk di sistem wasilun atau sistem majidipun. Oke Bapak Ibu, itulah apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.